Kaulah yang disembah.
sembahkan dan kuagungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua indahkan benakku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada ya. Saya berdoa walaupun kita beribadah lewat online, tapi kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap serius. Sukacita dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Dan doa saya selalu agar kita diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Dan pada saat pagi hari ini, lewat ibadah online ini kita rindu diberkati lewat firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama dan mari Bapak Ibu Saudara kita buka hati dan pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh mengubah kehidupan kita, paradigma kita, dan kita semakin mengikuti tuntunan dari Allah Roh Kudus. Saya akan berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, mengucap syukur saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau masih memberikan kami kesehatan, perlindungan. Bahkan jika ada yang menyaksikan tayangan ini, yang mengalami sakit penyakit, hamba-Mu juga berdoa Engkau jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terlebih dari itu Tuhan, kami rindu firman-Mu hadir dalam hidup kami. Hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Yang persiapkan hati pikiran kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang sikap yang harus kita miliki saat kita menghadapi masalah. Saat kita menghadapi sebuah masalah, sikap apa sih yang harus kita miliki? Nah, menyambung juga dari hal yang minggu lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menyaksikan khotbah saya yang minggu lalu, link ada di deskripsi ya, atau Bapak Ibu Saudara bisa klik yang ada di layar sini ya. Sikap yang harus kita miliki yang pertama adalah tenang ya. Saya review sedikit. Kenapa sih kita harus tenang? Dalam Alkitab juga ya, dalam kitab Petrus firman Tuhan mengatakan ya, hendaklah kita tenang supaya kita dapat berdoa. Orang yang tenang dia bisa mengontrol emosinya. Dia tidak membiarkan emosi mengambil pengaruh yang besar untuk dia bertindak. Ya, jadi kalau orang yang tenang dia bisa berdoa, dia bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik dan tepat. Ya, jadi untuk khotbah selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa klik di deskripsi bawah khotbah saya yang minggu lalu. Dan saat ini sikap apalagi yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan ya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami cobaan. Sikap apa yang harus kita miliki? Saya ambil ayatnya dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini, membuka Alkitab ya. Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Barang siapa ku kasihi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa ayat ini ya. Jadi firman Tuhan, saya bacakan kembali ayat yang ke-19, dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada satu kondisi dalam kehidupan kita, mungkin kita seperti merasa, aduh Tuhan, ujian dari Tuhan ini berat banget sih. Ya, aduh Tuhan, cobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya kok rasanya wah, ya kita seperti merasa hidup under pressure, selalu dalam tekanan, ya. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mengasihi kita, ya tentu dari diri kita tidak ada satupun manusia yang betul-betul sempurna. Masih ada banyak cacat celah, dosa dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Tuhan begitu mengasihi kita, ya, dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang Tuhan kasihi, dia ditegur dan dihajar. Saya punya 2 orang putri ya, dengan perbedaan usia hanya 1 tahun. Kadang kalau dengan kata-kata saja mereka tidak mengerti ya. Kadang saya tegur, jangan seperti itu ya nak ya. Misalnya mereka bermain gunting ya. Saya bilang jangan, nanti kalau gunting kena kakakmu atau nanti guntingnya kena adikmu bisa luka ya. Akhirnya mereka tetap main dan benar yang terjadi adalah nggak sengaja tangannya tertusuk ya, tergunting. Sehingga karena saya mengasihi dia, karena saya mengasihi anak-anak saya dan saya tidak mau hal yang sama kembali terulang ya. Saya udah ajarkan yang betul dan lain sebagainya. Dan dia masih berbuat kesalahan, maka saya menegur dia. Lalu langkah apa yang saya selanjutnya lakukan ketika saya tegur tapi dia tetap masih membuat kesalahan yang sama? Selanjutnya saya akan hajar dia ya. Dalam tanda kutip bukan saya pukuli, bukan. Ya, saya pukul ya. Dalam kitab Amsal pun mengatakan ya, kalau orang tua mengasihi anaknya, dia pasti akan menghajar. Ya, kalau kita mendidik anak kita dengan benar, ya mending anak ini, orang tua saya selalu katakan, kalau kita mendidik anak ya, mending sewaktu masih kecil dia menangis daripada nanti sudah dewasa orang tua yang menangis karena didikan yang tidak benar. Ya, jadi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara, kita sudah ditegur mungkin lewat firman Tuhan ya. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kita udah baca firman Tuhan. Kita tahu mana hal yang benar dan kita tahu mana hal yang salah. Tapi kita tetap melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menghajar dan menegur kita. Ya, dan barang siapa yang dihajar dan ditegur, karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Amin. Kalau kita udah nggak ditegur lagi, kalau kita udah didiemin aja gitu terus ya, tentu wah, bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, dari perjanjian lama menuju perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun di mana Tuhan katakan firman Tuhan tidak ada lagi berdiam diri selama 400 tahun. Baru nanti kitab Matius ditulis setelah 400 tahun kemudian dari kitab Maleakhi. Jadi ada jeda 400 tahun di mana Tuhan diam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika antara suami dan istri aja deh bertengkar. Ya, ada permasalahan dalam keluarga atau antara anak dan orang tua. Lalu sikap apa sih yang paling kita nggak sukai dari seseorang adalah ketika seseorang itu mengambil sikap cuek. Ya. Kau mau ngomong apa, kau mau ngapain, cuek. Ya, seringkali salah satu sikap yang diambil oleh pasangan ya atau dalam hubungan relationship ya adalah sikap diam. Ya, nggak peduli, aku udah negur kamu, aku udah nasehatin kamu, aku udah pedulikan kok kamu masih tetap saja berbuat hal yang salah. Ya, kita diam. Bayangin ya Bapak Ibu Saudara,
ketika di rumah antara suami dan istri diem-dieman, ya kan nggak enak suasana rumah ya. Nah karena itu firman Tuhan katakan, ini sikap apa sih yang harus kita miliki? Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Yang saya ingin bahas adalah sikap rela. Bapak Ibu Saudara, apa sih sikap rela itu? Rela adalah bersedia dengan ikhlas hati, dengan lapang dada. Kebanyakan dari kita ya, seringkali kita emosi, bahkan kita menyalahkan Tuhan karena kita nggak rela. Nggak rela mungkin karena kita tersakiti. Coba saya seringkali mengambil contoh dalam keluarga ya, karena kehidupan kita sehari-hari juga ada dalam keluarga. Ketika suami bertengkar dengan istri, mungkin istri bilang ya, atau mungkin suami bilang, aku udah kerja capek-capek, aku udah kerja cari uang buat kamu, buat uang sekolah anak-anak ya. Akhirnya kata-kata seperti ini merupakan ungkapan ketidakrelaan seseorang. Mungkin istri juga membalas, kamu juga gak ngerti aku. Aku udah masak buat kamu, aku udah ngerawat anak-anak, aku udah seperti pembantu, aku yang membereskan rumah semuanya dan lain sebagainya. Nah ini bentuk-bentuk ungkapan yang tidak rela. Atau mungkin orang tua berkata kepada anaknya, mama ini udah mahal-mahal bayarin kamu sekolah, udah gini-gini dan lain sebagainya, kok kamu gak nurut sama orang tua. Ya, kadang gaya hidup seperti ini, kata-kata seperti ini yang biasa kita lontarkan, kata-kata ketidakrelaan ini, bahkan kita ucapkan kepada Tuhan. Dalam doa kita, karena kita nggak rela kita diuji, karena kita nggak siap diri kita diuji, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku kan udah kasih persepuluhan, Tuhan aku kan udah rajin melayani Tuhan, Tuhan kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, karena kita nggak memiliki kerelaan hati. Ya, kalau minggu lalu saya bahas tentang ketenangan. Orang yang tenang dia pasti bisa berpikir dengan jernih. Sehingga kata-kata yang seharusnya seperti itu kita bisa tahan. Ya, kalau orang yang tenang dia pasti rela. Ya, kalau orang yang tenang dia pasti bisa berpikir dengan baik. Dia bisa menciptakan sebuah solusi dalam masalahnya. Ya, bukan berarti dengan menyelesaikan masalah justru kita menciptakan sebuah masalah yang baru. Kadang seperti ini, kadang kita kecewa dengan Tuhan, kadang kita kecewa dengan pelayanan, dengan gereja, kadang kita kecewa dengan pekerjaan kita, atau kita kecewa dengan suami istri kita, atau anak-anak kita. Sikap yang kita tunjukkan, kata-kata kita adalah kata-kata ketidakrelaan. Dan firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu kalau kamu ditegur. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, bisa jadi lewat masalah, lewat sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita rela dan bertobat. Ada jadi mungkin kita mengalami sakit karena kita memiliki kesalahan. Atau mungkin dalam sebuah kasus sama seperti Ayub ya. Dikatakan Ayub tidak memiliki masalah mungkin dalam hidupnya ya. Tapi anak-anaknya memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan Ayub. Tapi kita coba belajar dari hidup Ayub. Bagaimana ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, hartanya habis semua, anak-anaknya meninggal, Ayub kena sakit penyakit. Tapi dalam Ayub pasal pertama ayat 21 dan 22 dikatakan, Ayub memiliki kerelaan hati yang luar biasa dan dia berkata, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Ya, berbuat yang kurang patut. Jadi kita melihat hidup Ayub. Ya, orang Jawa itu bilang legowo. Ya, jadi Ayub ini sadar bahwa hidupnya itu hanya manusia biasa. Kita ini cuma dari debu tanah, kemudian Tuhan bentuk dan Tuhan hembuskan nafas rohnya, ruahnya ya. Kita bisa menjadi hidup. Tapi saat kita mati, kita kembali menjadi tanah. Kita menjadi tulang belulang. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Kita tetap merelakan ya.
Kalau mungkin ada pertanyaan, sampai kapan saya harus rela seperti ini? Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat kita mengalami duka cita, ada kalanya kita akan mengalami sukacita. Di balik duka cita kita, di balik kesengsaraan kita, Tuhan sediakan mahkota kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bahkan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kerelaan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan buat saya dan saudara. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan dirinya sendiri supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga ya waktu dia mau disalibkan dalam Lukas 23 ayat 24. Waktu Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri, Tuhan Yesus disuruh memikul salib dengan kelemahan tubuhnya seperti itu. Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Bisa jadi kalau saya jadi Tuhan Yesus, aduh Tuhan, aduh Bapak saya gak kuat. Ayo malaikat Mikael, ya malaikat Gabriel turun. Saya kerahkan pasukan surga. Mungkin saya bisa berpikir, kalau saya menjadi Tuhan Yesus, aku ini loh mati buat kalian. Aku ini loh mengorbankan diriku untuk menyelamatkan kalian. Kok kalian? Ya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita melihat kerelaan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manusia 100% dan Allah seutuhnya. Ya. Dalam kelemahan tubuh sebagai manusia, mungkin ada titik terendah dalam hidup Tuhan Yesus. Aduh, aku udah gak kuat lagi. Bahkan semalam sebelum Tuhan Yesus disalib, apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapa kalau bisa cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Jadi dalam kehidupan kita, ya, kalau minggu lalu saya berkhotbah tentang tenang. Saat ini yang harus kita miliki adalah rela. Dalam kita hubungan berkeluarga, rela. Jangan lagi kita mengatakan kepada suami istri kita, aku loh udah gini. Kamu udah memberi apa buat saya? Beri aja teladan. Tegur dengan teladan kita. Dengan gaya hidup kita. Cara kita menegur anak-anak. Jangan sampai ungkapan tidak rela ini kita sampaikan. Dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan udah beri segalanya. Nafas hidup Tuhan udah beri. Bayangkan orang saat mencari oksigen saja saat ini. Begitu kesusahan. Ya, banyak sekali saya membaca di media sosial. Butuh. Kami mau menyewa tabung oksigen. Kami mau membeli tabung oksigen dengan harga berapapun kami akan beli. Bayangkan kalau kita dalam kondisi yang sehat. Udara sehari-hari yang kita hirup. Tuhan kasih free, kasih gratis. Seringkali dalam doa kita, Tuhan aku kan udah buat gini buat pelayanan. Tuhan aku kan udah kasih persepuluhan. Tuhan kan aku udah sumbang buat pembangunan. Tuhan, nah kata-kata seperti inilah. Merupakan kata-kata yang tidak rela. Ya, jadi mari kita menjadi anak Tuhan. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, seperti mentalnya Ayub. Ketika dia menghadapi masalah, ujian, pencobaan. Ya, tetapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah contoh. Ya, ketika dia dianiaya, dia mau disalibkan. Bapa, ampunilah mereka. Ketika orang memiliki hati yang rela, dia mampu mengampuni. Ketika kita memiliki hati yang rela, berarti Tuhan melihat, wah anakku dengan berbesar hati, dia mau ditegur. Anakku mau diajar. Supaya apa sih? Supaya jalan kita benar. Supaya kita gak terluka. Karena itu Tuhan kadang menghajar kita. Kadang Tuhan menegur kita. Bisa lewat berbagai macam cara. Dan ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita berbuat, yang kamu perbuat. Perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kadang kita do something, pekerjaan kita mungkin sehari-hari dalam hidup kita. Kadang kita ngerasa Tuhan
kok aku dikecewakan terus, Tuhan kok aku rugi terus, Tuhan kok. Kita harus ubah mindset kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu untuk Tuhan. Saat kita bekerja, Tuhan ini untuk Tuhan. Bukan ketika melulu kita melayani di gereja itu untuk Tuhan. Tapi dalam hal berkata-kata, dalam ngobrol dengan pasangan kita, anak-anak kita. Kita mau semua perkataan tindakan kita adalah seperti untuk Tuhan. Tuhan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Tuhan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Supaya tidak ada celah dalam hidup kita untuk kita mau berbuat dosa. Jadi sikap yang harus kita miliki yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini adalah kerelaan. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Jalani dengan rela. Orang Indonesia sering bilang yang ikhlas, ya. Jalani dengan ikhlas, dengan rela, dan yakinlah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Tuhan akan menjamah hidup kita. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang dipanggil Tuhan. Ya, kita harus rela tetap. Karena kita yakin berkat Tuhan bukan cuma di dunia ini, tetapi berkat Tuhan yang sesungguhnya, yang paling besar yang Tuhan Yesus Kristus sediakan buat saya dan saudara adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, para malaikat di kerajaan sorga. Amin. Ya, saya akan menutup ibadah pada saat ini dengan doa. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan korban persembahan melalui nomor rekening yang sudah dicantumkan, dan saya akan berdoa untuk menutup ibadah saat ini. Bapa, terima kasih. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan boleh menyertai hati kami, mengurapi hati kami, agar kami memiliki hati yang rela saat kami diuji atau Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kami. Kami rela sama seperti Engkau Tuhan. Engkau menjalani semuanya dengan rela. Kami tahu saat kami ditegur, saat kami dihajar oleh Tuhan, berarti Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih menyayangi kami. Agar kami tidak masuk dalam penghukuman, tetapi kami boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, mungkin ada banyak masalah yang terjadi karena kami masih berdosa, karena kami belum bertobat. Tapi Tuhan, saat kami mengalami ujian dan Engkau mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kami, biarlah kami memiliki hati yang rela agar jalan hidup kami lurus dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah kami semua Tuhan, kami yang sakit, hamba-Mu berdoa, taruh tangan di bagian tubuh kita yang sakit. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Jika kami mengalami masalah juga Tuhan, Engkau membukakan pintu bagi kami Tuhan. Engkau tolong kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat ini Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meskipun secara online kami tetap beribadah bersungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami boleh menyikapi semuanya dengan tenang dan dengan rela. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penyertaan sukacita penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap jaga jarak ya, jaga diri, minum vitamin ya, jaga imun kita, juga jaga iman kita. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian.